Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai salah satu rempah yaitu peterseli. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aini Nur Fauziah dengan NIM 008, Fitri Anugraheni dengan NIM 018, Galuh Rengganis dengan NIM 044, Gina Saniah dengan NIM 066, Nadira Tri dengan NIM 118, Netanya Safira dengan NIM 108, Felicia dengan NIM 006, dan Wayu Taruli dengan NIM 022. Yang pertama kita masuk ke deskripsi. Peterseli atau Petroselinum crypsum adalah tanaman rempah yang termasuk ke dalam famili Apiaceae, yaitu salah satu suku anggota tumbuhan berbunga. Nama Petroselinum sendiri diambil dari bahasa Yunani yang artinya seledri batu. Peterseli termasuk tanaman daun yang memiliki banyak manfaat. Bentuk peterseli. Peterseli adalah tanaman rempah dengan batang yang tegak, bercabang, dan memiliki tinggi 0,6 cm sampai 1 meter. Mempunyai daun berbentuk bulat telur dan majemuk menyirip ganda 3. Daunnya berwarna hijau cerah, dan tanaman ini dapat tumbuh di daerah beriklim subtropis maupun tropis. Sebagai tanaman biennial atau tanaman berbunga yang membutuhkan waktu 2 tahun untuk menyelesaikan siklus hidup biologisnya, ketika tumbuh pada tahun pertama, peterseli ini berbentuk roset atau mempunyai susunan daun yang melingkar dan rapat berimpitan. Dari 3 pinet daun yang mempunyai panjang 10-25 cm dengan berbagai selebaran daun 1-3 cm. Kemudian, akar tunggangnya digunakan sebagai cadangan makanan di musim dingin. Nah, berikut ini merupakan taksonomi dari tanaman peterseli. Peterseli termasuk ke dalam kingdom Plantae, subkingdom Tracheobionta, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Rosidae, ordo Apiales, famili Apiacea, genus Petroselinum, dan spesies Petroselinum crispum. Gambar berikut merupakan peta dari daerah asal peterseli. Peterseli tumbuh di sekitar kawasan Mediterania seperti Sardinia, Lebanon, Israel, Siprus, Italia Selatan, Yunani, Portugal, Spanyol, Malta, Maroko, Aljazair, dan Tunisia. Namun saat ini daun peterseli sudah ditanam dan dibudidayakan di seluruh dunia. Tanaman peterseli memiliki banyak manfaat dalam bidang kesehatan, khususnya untuk wanita. Peterseli dapat digunakan untuk mengatasi nyeri haid yang tidak lancar. Peterseli juga dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan jantung, serta mempelancar pembuangan air seni. Selain itu, manfaat dari mengonsumsi daun peterseli juga akan mengurangi resiko terkena kanker, meringankan peradangan, meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan tulang dan gigi, serta menurunkan tekanan darah. Selanjutnya itu adalah cara pengolahan peterseli. Sebelumnya sudah disampaikan apa saja manfaat dari daun peterseli. Nah, sekarang akan dipaparkan bahwa manfaat dari daun peterseli tersebut dapat diperoleh dengan meminum seduhan peterseli segar atau kering dalam secangkir air hangat atau dapat disebut teh peterseli. Cara membuatnya adalah dengan menyiapkan 5 tangkai daun peterseli dan menaruhnya ke dalam teko atau wadah tertutup. Kemudian, memasak air hingga mendidih sekitar 80 derajat Celcius. Tuangkan air mendidih tersebut ke dalam wadah berisi peterseli. Diamkan hingga hangat, lalu saring. Teh peterseli ini dapat dikonsumsi dengan tambahan sedikit madu, perasan lemon, atau menambah sedikit gula. Selanjutnya adalah komposisi kimia peterseli. Sebagian besar tanaman herbal dan rempah-rempah kaya akan sumber protein, vitamin A, B, C, mineral seperti kalsium, fosfor, natrium, kalium, dan zat besi. Bagian tanaman peterseli, yaitu daun, batang, dan akar, merupakan sumber yang kaya akan senyawa bioaktif, minyak esensial, flavonoid, karotenoid, vitamin, mineral, dan asam lemak.
Selain itu, peterseli juga merupakan tanaman yang kaya akan omega 3, vitamin A, dan vitamin K. Rasa yang khas pada peterseli berasal dari P138-metatrien, yaitu minyak atsiri yang dominan pada daunnya. Selain memiliki rasa yang unik, peterseli juga dapat digunakan sebagai sumber makanan yang kaya akan kalsium, kalium, fosfor, magnesium, zat besi, vitamin A, vitamin C, dan karotenoid. Dalam kasus peterseli, sayuran ini mengandung banyak senyawa alami seperti protein, serat, vitamin C, beta-karoten, dan asam folat. Peterseli kaya akan vitamin C dan beta-karoten yang memiliki kekuatan yang baik sebagai antioksidan. Kandungan karotenoid pada peterseli merupakan golongan senyawa sekunder yang berperan sebagai aksesori pigmen fotosintesis. Karotenoid tanaman dibagi menjadi dua kelompok, yaitu xanthofil seperti lutein dan zeaxanthin, dan karoten seperti beta-karoten dan alfa-karoten. Senyawa ini memiliki banyak fungsi, termasuk pemanenan cahaya, stabilisasi struktur, dan menghilangkan energi berlebih. Selain itu, mereka melindungi tanaman dari radikal bebas seperti klorofil tereksitasi triplet atau 3-CHL dan oksigen singlet atau 1O yang dihasilkan ketika intensitas cahaya melebihi kapas fotosintesis. Lalu selanjutnya ada komposisi kimia. Peterseli memiliki dua komponen utama, yaitu myristisin dan apiol. Pada daun peterseli mengandung aldehida, alkohol monoterpen, hidrokarbon sekuiterpen, alkohol, dan senyawa keton. Peterseli dengan daun Carley kaya akan myristisin, beta-pelandrin 1,3,8 p-metatrien. Sedangkan peterseli dengan daun datar didominasi oleh apiol dan beta-pelandrin. Dan yang terakhir, peterseli dengan daun pipi kaya akan pesimen dan 1,3,8 p-metatrien. Komposisi kimia selanjutnya, akar peterseli mengandung furanocourin, bijinya yang mengandung sesquiterpen, dan batangnya mengandung fenilpropanoid. Minyak atsiri peterseli biasanya membawa alfa-pinen, beta-pinen, sabinen, pesimen, beta-pelandrin, alfa-pelandrin, limonen, myristisin, gamma-terpinen, 1-alil 2,3,4,5 tetrametozibenzen, elemisin, karotol, apiol, alfa-kubeben, benzaldehida, alfa-kopain, kripton, beta-bisabolend, 2-petolil propan 2-ol, dan kandungan okadinol serta elemisin. Kandungan peterseli segar dalam 100 gram mengandung 36 kilokalori, 133 mg vitamin C, 544 mg kalium, 138 mg kalsium, dan sedikit vitamin E, mineral, protein, dan serat. Komposisi vitamin dan mineral dalam 0,5 gelas peterseli, yang pertama ada vitamin C dengan 40,34 mg, vitamin K dengan 498,56 mikrogram, vitamin A dengan 128,04 mikrogram, folat dengan 46,21 mikrogram, besi dengan 1,88 mg, tembaga dengan 0,05 mg, kalium dengan 0,05 mg, kalsium dengan 1,88 mg, serat dengan 41,95 mg, magnesium dengan 1 gram, seng dengan 15,2 mg, fosfor 0,33 mg, vitamin B3 17,63 mg, vitamin B1 0,4 mg, dan mangan 0,03 mg. Apabila jumlah dari kandungan vitamin dan mineral diubah semua ke miligram, maka magnesium memiliki kandungan tertinggi di antara yang lainnya, yaitu 100 mg. Selanjutnya, senyawa bioaktif pada peterseli. Yang pertama, antioksidan. Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menunda, memperlambat, dan mencegah proses oksidasi lipid. Dalam arti khusus, antioksidan adalah zat yang dapat mencegah terbentuknya reaksi radikal bebas atau perioksida dalam oksidasi lipid.
Prinsip aktif dalam rempah-rempah dan tumbuhan dengan aktivitas biologis tidak lain adalah metabolit sekunder yang dihasilkan tumbuhan. Fitokimia terbaru yang diisolasi dari tumbuhan dan rempah-rempah meliputi terpen fenolik, yaitu timol, carfacrol, asam karnosat, karnosol, dan rosmanol. Kemudian, asam hidroksinamatika dan turunannya, yaitu asam kafeik, asam ferulik, coumarik, rosmarinik, asid eugenol, dan kurkumin. Nah, pada asam kafeik bisa dilihat pada tabel pertama, ada satu yang menunjukkan senyawa pada peterseli. Kemudian ada flavonoid. Macam-macamnya ada quercetin, luteolin, dan apigenin. Nah, pada tabel 2 dapat dilihat apigenin yang terdapat pada peterseli. Aktivitas biologisnya yaitu anti radang sebagai penindasan terhadap NO sintase, penghambat sekresi LOX dan COX2 reduksi IL-6 dan TNF-A dan ekspresi INOS. Yang kedua, ada antiinflamasi. Antiinflamasi atau anti radang adalah sifat yang dapat mengurangi radang. Berbagai senyawa turunan rempah-rempah dan tumbuhan juga telah terbukti menunjukkan aktivitas antiinflamasi dan tinjauan dari studi terbaru. Meskipun peradangan pada dasarnya adalah respons protektif, misalnya melawan organisme, racun, atau alergen, peradangan kronis dan tidak terkontrol dapat merusak jaringan. Aktivitas antioksidan dan antiinflamasi pada peterseli telah dikaitkan dengan 3 kelompok utama senyawa, yaitu terpen, asam fenolik, dan flavonoid. Senyawa yang pertama adalah terpen. Terpen terbentuk dari kombinasi beberapa 5 karbon basa atau C5 yang disebut isoprena. Dalam peterseli, bentuk utama terpen adalah monoterpen dan diterpen yang tersusun atas timol dan carfacrol yang bersifat antioksidan dan antiinflamasi. Sebagai antioksidan, timol dan carfacrol dapat digunakan sebagai bahan nutraseutikal, penghambat terbentuknya 3-nitrotriosin, pencegah pembentukan produk beracun dengan aksi reaktif spesies nitrogen, dan pencegah autooksidasi pada lipid. Selain itu, timol dan carfacrol juga memiliki sifat antiinflamasi yang dapat digunakan dalam meningkatkan produksi sitokin, berpotensi dalam menjadi suplemen makanan, dan menghambat ekspresi dari enzim proinflamasi. Senyawa selanjutnya adalah asam fenolik. Beberapa penelitian menemukan bahwa peterseli mengandung senyawa bioaktif berupa asam fenolik yang memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi. Sebagai antioksidan, asam fenolik pada peterseli dapat digunakan dalam menghambat peroksidasi LDL dan menyembuhkan penyakit kronis yang berhubungan dengan kerusakan oksidatif seperti kanker, hipertensi, serta gangguan neurodegeneratif. Sementara itu, asam fenolik juga memiliki sifat antiinflamasi yang bermanfaat bagi tubuh. Sebagai antiinflamasi, asam fenolik dapat digunakan dalam menghambat sekresi COX2 dalam sel karsinoma epitel manusia. Senyawa terakhir adalah flavonoid. Sebagian besar dari kelas flavonoid ditemukan dalam peterseli meskipun dalam jumlah yang sedikit. Kontribusi yang diberikan flavonoid sebagai antioksidan dapat memberikan efek signifikan terhadap penurunan kejadian CVD. Selain itu, kandungan flavonoid juga dapat berperan dalam memodulasi jalur pensinyalan sel yang bergantung pada ROS, mengubah kapasitas antiinflamasi dan antiproliferatif, serta mengekspresikan gen inverto. Berikut merupakan beberapa bagian senyawa flavonoid yang ditemukan pada peterseli, yaitu flavon dan quercetin. Pada peterseli, senyawa flavonoid merupakan senyawa bagian kelas flavonoid yang paling banyak ditemukan. Senyawa flavonoid ini terdiri atas luteolin dan apigenin yang memiliki sifat antiinflamasi.
Sebagai antiinflamasi, luteolin dan apigenin dapat digunakan sebagai penghambat produksi nitrit yang diinduksi LPS terutama karena penekanan N-oksitase yang dapat diinduksi. Selain itu, pada peterseli juga terdapat quercetin. Senyawa quercetin ini dikenal memiliki sifat antiinflamasi yang kuat. Beberapa penelitian in vitro menunjukkan bahwa senyawa quercetin mampu menghambat produksi sitokin yang diinduksi LPS seperti TNF-alfa dan IL-8. Selain itu, senyawa quercetin juga dapat digunakan dalam mempromosikan proses inflamasi melalui aktivasi faktor transkripsi. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami kelompok 1 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.